Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pagi hari ini yaitu yang tertulis dalam surat Yakobus pasal yang pertama ayat 22 hingga ayat 25. Saya bacakan bagi kita, marilah kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pernah ada seorang pengkhotbah. Pengkhotbah ini sudah cukup terkenal. Sudah beberapa kali dia terlihat di televisi dan banyak yang mengaguminya oleh karena firman-firman atau khotbah-khotbah yang dia sampaikan. Suatu ketika dia diundang untuk berkhotbah di suatu daerah yang cukup jauh dari tempat tinggalnya, dan ia pun pergi ke sana. Tetapi sewaktu di perjalanan, karena butuh waktu yang lama untuk tiba di daerah yang akan dia khotbahi, dia harus beristirahat di tengah jalan dan dia masuk ke sebuah rumah makan. Di rumah makan itu dia memesan makanan dan minuman untuknya, dan setelah beberapa waktu seorang pelayan datang untuk mengantar makanan dan minuman pesanannya. Tetapi apa yang terjadi ketika si pelayan ini berjalan dan akan menghampiri si pengkhotbah itu, si pelayan ini gugup dan akhirnya makanan dan minuman yang dia bawa terjatuh dan tumpah mengenai baju si pengkhotbah ini. Si pelayan ini langsung meminta maaf, dan luar biasanya si pengkhotbah ini ikut merapikan makanan dan minuman itu dan membersihkan bajunya sendiri dan tidak marah. Tetapi melihat peristiwa itu, si pemilik rumah makan itu langsung marah-marah, memarahi pelayannya dan mengatakan bahwa besok tidak usah masuk kerja lagi. Artinya si pelayan ini harus dipecat. Tetapi luar biasanya lagi Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, si pengkhotbah ini berkata, "Pak, tidak usah dipecat. Biarlah dia bekerja. Dia susah mencari pekerjaan ini. Dan kalau masalah ini saya bisa atasi, makanan dan minuman ini juga akan saya bayar sekalipun sudah terjatuh, dan biarlah diganti yang baru, dan yang baru ini juga akan saya bayar. Soal pakaian saya, ini saya bisa bersihkan sendiri, dan masih ada pakaian saya yang masih bersih di mobil. Jadi tolong jangan sampai dia tertekan bekerja di tempat ini, tetapi biarlah dia bersukacita melakukan pekerjaannya." Dan selidik punya selidik, setelah si pelayan ini ditanya mengapa bisa demikian, mengapa tadinya sampai terjatuh makanannya, rupanya dia sudah lama mengagumi si pengkhotbah ini lewat siaran-siaran yang pernah dia tonton atau dia lihat. Dan ketika dia melihat wajah tamunya, yaitu si pengkhotbah itu sendiri, itulah yang membuatnya gemetaran. Wah, ternyata saya bisa bertemu dengan seorang pengkhotbah yang sangat terkenal ini.
Mungkin banyak pelajaran yang sangat berharga nantinya yang bisa saya dapatkan darinya. Itulah yang membuat dia gugup dan luar biasa kerinduannya bertemu dengan pengkhotbah itu sudah tercapai, dan pelajaran berharga juga bisa dia dapatkan melalui peristiwa itu. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, bisakah kita bayangkan kalau seandainya tadi si pengkhotbah itu langsung marah-marah ketika makanan dan minuman itu jatuh? Betapa kecewanya mungkin si pelayan itu. Wah, ternyata Bapak ini hanya bisa mengkhotbahkan. Ternyata khotbah-khotbah yang dia sampaikan tidak bisa dia lakukan. Apalagi ketika si pengkhotbah itu tadi mendukung pemecatan si pelayan ini. Dia ikut mengatakan, iya biarlah, dia harus dipecat. Bekerjanya tidak becus, tidak benar, dia harus dipecat. Bagaimana jika si pengkhotbah itu sampai berkata demikian? Tidak bisa kita bayangkan apa yang ada dalam hati si pelayan itu. Dia yang dulunya sangat mengagumi pengkhotbah itu bisa saja sangat kecewa karena khotbah-khotbah yang dia dengar ternyata tidak bisa dilakukan oleh si pengkhotbah itu. Untungnya si pengkhotbah itu selalu melakukan apa yang dia khotbahkan, yang dia sampaikan. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, itulah panggilan daripada khotbah ini, firman ini pada saat ini bagi kita. Rasul Yakobus menekankan bagi setiap orang-orang percaya, setiap orang Kristen, supaya jangan hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi menjadi pelaku, melakukan firman yang telah dia terima, yang telah dia dengarkan, yang telah dia baca. Jangan hanya teori kehidupan Kristen itu, tetapi Rasul Yakobus menginginkan supaya keiman kita, kepercayaan kita terlihat dari praktek sehari-hari. Dan itu yang paling penting. Ketika kita menerima firman dan bukan hanya menyimpannya dalam hati, tetapi melakukannya lewat tindakan-tindakan atau pekerjaan kita sehari-hari. Mungkin saya salah, tetapi saya mungkin juga tidak berlebihan kalau saya mengatakan sekarang masih ada atau bahkan masih banyak orang Kristen yang hanya pendengar saja, belum sampai ke tingkat melakukan atau mempraktekkan firman yang telah dia terima. Dia menerima, dia mendengar, tetapi buahnya tidak ada, tindakannya atau prakteknya tidak terlihat dalam kehidupannya. Demikian jugalah yang terjadi dalam jemaat mula-mula yang dilihat oleh Rasul Yakobus. Mereka memang sering beribadah, mereka memang rajin mendengarkan firman Allah, tetapi Rasul Yakobus melihat buahnya tidak ada. Perbuatan mereka jauh daripada firman yang telah mereka dengarkan. Oleh karena itu, inti daripada surat Yakobus ini sebenarnya menekankan perbuatan. Di pasal 2 nanti dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati, hakikatnya adalah mati. Artinya ketika kita mengatakan diri kita orang beriman atau orang percaya, itu harus terlihat dari tindakan kita atau dari sikap kita dan perbuatan kita sehari-hari. Artinya harus ada praktik, harus kita lakukan firman yang telah kita terima itu. Pertanyaannya Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, apa gunanya kita dituntut untuk melakukan firman yang telah kita terima itu? Yang pertama adalah dengan melakukannya lah maka firman itu akan bermanfaat bagi diri kita, maka firman itu akan bisa mengubah hidup kita. Tanpa melakukannya hidup kita tidak akan pernah berubah. Sama itu seperti seorang yang sakit. Dia pergi ke dokter, kemudian si dokter ini adalah dokter yang luar biasa dan sudah menyembuhkan begitu banyak orang sakit.
Kemudian dokter ini memberikan obat yang luar biasa juga. Baru si orang sakit ini menceritakan kedahsyatan obat itu kepada teman-temannya, bahkan menceritakan keluar biasaan si dokter ini. Wah, dokter saya sungguh luar biasa. Katanya dia sudah menyembuhkan begitu banyak penyakit, dan obat-obat yang dia berikan selalu obat yang ampuh, obat yang berkualitas tinggi. Tetapi setelah dia selesai bercerita kepada teman-temannya, kemudian dia menyimpan obatnya, mengantongi obatnya, lupa meminum. Sampai di rumah juga dia bercerita panjang lebar tentang dokter yang menanganinya dan obat yang dia terima kepada keluarganya. Tetapi habis itu dia simpan kembali. Besoknya juga demikian. Dia selalu bercerita tentang dokter yang luar biasa itu dan obat yang luar biasa yang dia terima. Tetapi setiap selesai berbicara, supaya dia bisa berbicara setiap hari dan ada bukti, dia selalu menyimpan obatnya supaya tidak habis. Nanti saya kalau obat ini habis, apa yang mau saya ceritakan? Kalau begitu pertanyaannya, apakah dengan dokter yang luar biasa dan dengan obat yang sangat bagus penyakitnya bisa sembuh tanpa dia meminumnya? Tentu tidak. Artinya supaya pekerjaan dokter yang baik dan juga obat yang baik itu bisa bermanfaat bagi dirinya, bisa menyembuhkan dirinya, dia harus meminumnya. Dia harus melakukan apa yang dikatakan oleh dokter itu. Jika dia hanya berbicara panjang lebar tanpa melakukan apa yang dikatakan oleh dokter dengan meminum obat, mustahil penyakitnya bisa sembuh. Bahkan dia akan semakin sakit, sakitnya akan semakin parah. Demikian juga lah firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus. Sekalipun rasul-rasul, murid-murid Yesus mengatakan bahwa firman ini luar biasa, firman ini bisa mengubah hidup kita, tetapi sama seperti orang sakit tadi, ketika kita tidak mau melakukannya, mempraktekannya dalam hidup kita, maka mustahil firman yang luar biasa itu bisa mengubah hidup kita. Oleh karena itu, hanya dengan melakukanlah hidup kita akan semakin diubah, hidup kita akan semakin diperbaharui menjadi semakin sempurna sama seperti Yesus Kristus. Yang kedua, apa gunanya kita melakukan atau mempraktekkan firman Tuhan? Yaitu supaya orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang belum mengenal keselamatan dari Yesus Kristus, mereka juga bisa melihat dan akhirnya percaya. Kekristenan kita sudah berumur kurang lebih 2000 tahun. Pertanyaannya, mengapa bisa kekristenan itu selalu berjalan sampai 2000 tahun, tetap bertahan? Tentu bukan hanya karena teori yang disampaikan oleh rasul-rasul yang pertama atau murid-murid Yesus yang pertama, tetapi karena mereka mempraktekkannya, melakukannya, sehingga orang-orang di sekitar mereka melihat bahwa kehidupan Kristen itu luar biasa. Dan itulah yang membuat kekristenan bertahan hingga saat ini. Rasul-rasul atau murid-murid yang pertama bukan hanya melakukan pidato-pidato yang luar biasa, bukan hanya melakukan KKR yang luar biasa, tetapi yang terutama mereka melakukan apa yang diminta oleh Yesus Kristus, apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Prakteknya itu yang dilihat oleh orang banyak, sehingga orang yang sebelumnya tidak mengenal Yesus Kristus menjadi mengenal melalui tindakan-tindakan oleh orang percaya, dan mereka ikut mempercayai Yesus Kristus. Oleh karena itulah, ini juga termasuk tugas kita Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, supaya kekristenan kita semakin dikenal oleh orang banyak dan bisa bertahan. Kita tentu dituntut untuk tetap melakukan firman Tuhan. Jangan hanya membicarakannya, jangan hanya mendengarnya, tetapi lakukanlah. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan menurut Rasul Yakobus dalam nats ini
supaya kita bisa melakukan firman Tuhan. Yang pertama di ayat 25 dikatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Artinya meneliti. Untuk apa meneliti? Yaitu supaya kita memperoleh pelajaran dari firman yang kita teliti dan kita bisa memahaminya. Ketika kita memahami firman yang telah kita terima, maka kita akan bisa melakukannya, dan bukan hanya tidak terjadi salah paham. Karena banyak orang hanya mendengar kemudian menafsirkannya sendiri dalam hatinya. Dia mengartikan firman itu sesuai dengan apa yang dia mau. Sering begitu. Oleh karena itu perlu meneliti firman Tuhan, apa sebenarnya yang ingin disampaikan atau yang diminta firman itu untuk kita lakukan. Jadi supaya kita paham dan lebih mudah untuk melakukannya. Kemudian yang kedua, bertekunlah di dalamnya. Setelah kita memahami, meneliti firman yang kita dengar atau kita terima, jangan hanya memahaminya, tetapi tekunilah apa yang diminta oleh firman itu. Yang ketiga, jangan melupakannya. Di ayat 25 juga. Bukan hanya mendengar untuk melupakannya, artinya harus selalu diingat. Kecenderungan kita adalah sering lupa atau gampang lupa dengan firman yang telah kita terima. Dan ketika kita lupa akan firman Tuhan, maka ada kemungkinan di situ juga kekuatan kita akan hilang. Contohnya, ibu-ibu ketika menghadapi satu pergumulan, mereka sering mengangkat firman Tuhan yang bisa menguatkan mereka. Contohnya, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Allah, maka Dia akan menolongmu. Dan melalui firman itu yang selalu dia ingat, maka kekuatannya pulih. Dia bisa menghadapi tantangan hidupnya, pergumulannya, dan akhirnya menang. Itulah gunanya mengingat firman Allah. Coba bayangkan kalau seorang ibu tadi tidak mengingat satupun firman Tuhan, kemudian datang pergumulan, apa yang bisa menguatkan dia? Apa yang bisa menolong dia? Tentu tidak ada. Oleh karena itulah diingatkan oleh Rasul Yakobus, supaya setiap firman yang kita dengar atau kita terima, jangan lupakan, tetapi ingatlah. Itu sama seperti seorang pahlawan atau seorang tentara yang mengisi amunisinya. Kalau kita semakin banyak mengingat firman Tuhan, menghafal firman Tuhan, maka amunisi kita semakin banyak untuk melawan godaan si jahat atau godaan iblis. Maka kita akan bisa suatu ketika langsung mengeluarkan amunisi itu untuk melawan godaan-godaan si iblis. Dan yang terakhir, setelah meneliti dan bertekun serta mengingat firman Tuhan, Rasul Yakobus meminta sungguh-sungguhlah melakukannya. Sungguh-sungguhlah melakukannya. Artinya berikanlah hidupmu, berikanlah hatimu sepenuhnya untuk melakukan firman Tuhan. Sebab terakhir dikatakan oleh Rasul Yakobus, ia yang melakukan firman Tuhan, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Setiap kita melakukan firman Tuhan, di situ akan ada kebahagiaan. Karena apa? Karena kita akan dikuatkan untuk menjalani hidup kita. Firman yang kita lakukan akan mengubah hidup kita. Firman yang kita lakukan akan membaharui kita, menolong kita, membantu kita, dan disitulah ada kebahagiaan. Tuhan menguatkan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, firman-Mu telah menerangi hati dan pikiran kami melalui ibadah kami pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami Tuhan melalui firman-Mu yang telah kami terima, supaya kami orang-orang yang percaya kepadamu bukan hanya pendengar
dan penerima firman-Mu saja, tetapi biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami melakukan, mempraktekkan firman-Mu yang telah kami terima di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena dengan melakukan firman itulah hidup kami bisa diubah. Firman itu bisa bekerja dalam hidup kami. Dan dengan melakukan firman itu akan semakin banyak orang yang melihat kuasa kasih dan penyertaan-Mu di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Dan dengan melakukan firman itu kami akan berbahagia, karena kami akan beroleh kekuatan, beroleh pertolongan di dalam setiap kehidupan kami. Ingatkanlah kami Tuhan, supaya kami senantiasa melakukan firman-Mu dengan mau bertekun di dalamnya, meneliti serta mengingat-ingat firman-Mu. Jangan pernah kami lupakan firman yang telah kami terima dari-Mu. Karena itulah kehidupan kami, itulah sumber sukacita kami. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati dan pikiran kami, sehingga Roh Kudus yang telah kami terima itu senantiasa mengingatkan kami akan firman yang telah kami terima dan kami dengarkan setiap saat untuk kami lakukan. Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami dan pekerjaan kami, pribadi lepas pribadi, setiap jemaat-Mu. Biarlah Tuhan menyertai kami dan memberkati setiap kehidupan jemaat-Mu, sehingga kami bisa bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu, mengenal penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Berkati juga setiap pelayanan gereja-Mu ini, supaya bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dengarkanlah kami dalam doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.